Oke, halo teman-teman semua. Halo teman-teman yang kelas 9, yang sekarang kebanyakan materi bab satunya tentang perpangkatan dan bentuk akar. Oke, nah maka di video sekarang kita akan membahas uji kompetensi 1.1 tentang bilangan berpangkat. Nah, ini soal nomor satunya. Eh, Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, sebenarnya apa itu pangkat atau eksponen? Misalnya A pangkat N, oke? Ini sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Ini sebanyak N faktor A, oke? Artinya misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian misalnya 5 pangkat 7, maka 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, 1, 2, 3, 4, 5, dikali 5 dikali 5. Misalnya min 3 pangkat 3. Ini sama dengan min 3 dikali min 3 dikali minus 3. Oke? Nah, ini bentuk umumnya atau definisi dari perpangkatan atau eksponen. A ini adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah atau disebut dengan pangkat atau eksponen. Kita lanjutkan ke soal yang pertama. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, yang A-nya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Berarti ini sama dengan min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3. Kemudian min 1 per 5 dikali 1 per 5 kali 1 per 5 kali 1 per 5 kali 1 per 5 sama dengan 1 per 5 pangkat 5. Yang C-nya min 2 per 3. Nah, ini semuanya dikali min 2 per 3. Berarti sama dengan min 2 per 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 2 per 3 pangkat 5. Nah, begitu juga yang nomor D dan E. Nah, berarti ini basisnya adalah T. Kemudian eksponennya atau pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang ini basisnya atau bilangan pokoknya adalah Y. Pangkatnya. Hitung semuanya. Berarti ini pangkat 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut. Nyatakan perpangkatan berikut dalam perkalian berulang. Nah, yang A-nya 3 pangkat 8, berarti 3 kali 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 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang B, 0,83 pangkat 4. Nah, ini sama dengan 0,83 kali 0,83 kali 0,83 kali 0,83. Yang C, T dikali T dikali T sama dengan T pangkat 3. Begitu juga yang D dan yang E. Yang D yang di dalam tanda kurung minus 1 per 4 pangkat 4. Nah, maka min 1 per 4 dikali min 1 per 4 kali min 1 per 4 sampai 4 kali. Kemudian yang ini yang E. Nah, yang dipangkatkan hanya yang dalam tanda kurung. Maka ini sama dengan min 1 per 4 dikali 1 per 4 kali 1 per 4 dikali 1 per 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3. Tentukan hasil perpangkatan berikut. Nah, dari A sampai E pilihannya. Nah, yang ini
2 pangkat 3, sebelum kita selesaikan soal, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini sama dengan 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Oke, begitu juga 5 pangkat 7, berarti 5 dikali 5, 25 dikali 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Nah, kita lihat yang nomor 3A. 2 pangkat 8, berarti 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, semuanya sampai 8. Ini sama dengan 256. Karena perintah pada soalnya kita menentukan hasil perpangkatan. 5 pangkat 4, 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5. 5 dikali 5, 25. 5 dikali 5, 25. Berarti 25 dikali 25, 625. 625. Nah, yang C juga 0,02 dikali 0,02. Nah, sama dengan 0,004. 0,004. Nah, biasanya kalau tanda kali, ada yang membuatnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Diganti dengan tanda titik. Oke, lanjut yang D. Sepertiga pangkat 3, maka sepertiga dikali sepertiga dikali 1/3. Nah, ini sama sebenarnya dengan salah satu sifat. Sifatnya A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Pada soal, 1/3 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, 1 pangkat 3, 1. Karena kalau 1 pangkat berapapun dengan bilangan bulat yang positif, hasilnya tetap 1. Kemudian 3 pangkat 3, 27. Nah, karena 3 dikali 3, 9. Dikali 3, 27. Kemudian yang E, berarti ini minus. Kita gunakan sifat 1 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Oke? 1 pangkat 4 berarti minus 1 per 4 pangkat 4. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, 2, 5, 6. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Basis disebut juga dengan bilangan pokok. Misalnya, 2 pangkat 3. 2 adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 adalah pangkat atau eksponen. Yang nomor 4A, yang A-nya 1000. Oke, maka ini sama dengan 10, karena 10 adalah basisnya, 10 pangkat 3. Sama dengan 10 dikali 10 dikali 10. Kemudian yang B sama dengan 10 pangkat 5. Yang C 10 pangkat 6. Teman-teman boleh hitung nolnya. Kalau yang D 10 pangkat 7. Nah, misalnya ada yang E 100. Sama dengan 10 pangkat 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke teman-teman, yang nomor 5 sama perintahnya dengan nomor 4, tapi yang nomor 5 basisnya adalah 2. Maka teman-teman bikin 2, 2, 2, 2. Yang A, 256 sama dengan 2 pangkat 8. Karena 2 dikali 2 dikali 2 sampai 8 kali, faktor N faktor A-nya 256. Yang B 2 pangkat 6. Yang C 2 pangkat 9. Yang D 2 pangkat 20. Oke, kalau yang D,
teman-teman boleh gunakan kalkulator. Lanjut ke soal nomor 6. Nomor 5 perintahnya sama dengan nomor 4. Nah, tapi dalam basis 5. Oke, kita menyatakan bilangan ini dengan perpangkatan dalam basis 5 yang A 5 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, karena basisnya 5, yang D misalnya 125 sama dengan 5 pangkat 3. Begitu juga yang B dan C. Teman-teman bisa cari sendiri. 5 pangkat berapa yang hasilnya 625. Kemudian 5 pangkat berapa yang hasilnya 15.625. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, oke teman-teman, sekarang soal yang nomor 7. Soal yang sebelumnya adalah soal yang nomor 6. Oke. Soal yang nomor 7, tentukan hasil dari operasi berikut ini. Nah, 5 plus yang A 5 plus 3 dikali 2 pangkat 4. Teman-teman, untuk menyelesaikan operasi dalam matematika, perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, perpangkatan, teman-teman ingat aturan PEMDAS. Nah, P ini adalah parenthesis first, artinya yang dalam tanda kurung itu yang pertama kali diselesaikan, kemudian yang E itu adalah eksponen atau pangkat, kemudian M dan D ini sejalan, perkalian dan pembagian. Teman-teman lihat dari kiri ke kanan, operasi mana yang pertama kali muncul, misalnya yang perkalian, maka dikalikan dulu. Kalau pembagian, maka dibagikan dulu. Ini perkalian, ini pembagian. Kemudian yang terakhir, A dan S. A itu add, penjumlahan, dan S itu adalah pengurangan, subtract. Nah, teman-teman juga cek dari kiri ke kanan. Nah, yang 4 ini dari kiri ke kanan. Kalau misalnya penjumlahan dulu, maka dijumlahkan. Kalau misalnya pengurangan yang dulu muncul operasinya, maka dikurangkan. Nah, berarti yang pertama kali diselesaikan adalah yang dalam tanda kurung, kemudian eksponen atau pangkat, perkalian atau pembagian. Nah, perkalian atau pembagian yang ini sejalan, cek dari kiri ke kanan. Kemudian yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Juga perhatikan dari kiri ke kanan, operasi mana yang pertama kali muncul. Yang A, 5 plus 3 dikali 2 pangkat 4. Di sini tidak ada tanda kurung, maka kita langsung ke yang E, eksponen. Nah, maka yang diselesaikan adalah yang ada pangkatnya. 5 plus 3 dikali 2 pangkat 4. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16. Kemudian 5 plus 3 dikali 16, maka yang diselesaikan dulu adalah perkalian. Sama dengan 5 plus 3 dikali 16. 48. Nah, maka sama dengan 53. Yang B, setengah dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Di sini ada tanda kurung. Ya, P parenthesis artinya tanda kurung. Maka itu yang diselesaikan dulu. Setengah dikali, nah yang dalam tanda kurung diselesaikan 6 pangkat 3. 6 dikali 6, 36. Dikali 6, 216. Dikurang 4 pangkat 2. 16. 4 dikali 4, 16. Nah, ini sama dengan setengah dikali, nah, dalam kurung dulu, 216 dikurang 16, 200. Maka setengah dikali 200 sama dengan 100. Oke. Yang nomor 3, yang C, 8 plus 3 dikali min 3 pangkat 4. Maka 8 plus 3 dikali min 3 pangkat 4 sama dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali minus 3. Oke. Min 3 dikali min 3, 9.
dikali min 3 dikali min 3 juga 9. 9 dikali 9, 81. Nah, ini sama dengan yang A. 8 plus 3 dikali 81, maka diselesaikan yang perkalian dulu. Oke, begitu juga yang D, yang E, dan yang F. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Oke, soal yang nomor 8, tentukan nilai X pada persamaan di bawah ini. Nah, ini adalah persamaan bentuk eksponen atau persamaan yang bentuk pangkat. Kalau kita ingin menentukan nilai X, nah, pada persamaan pangkat atau eksponen, teman-teman harus samakan ruas kiri dan ruas kanan basis atau bilangan pokoknya. Misalnya yang A, 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, ini sama dengan 7 pangkat X sama dengan 343. Ini adalah 7 pangkat berapa yang 343? 7 pangkat 3. Nah, 7 dikali 7, 49 dikali 7, 343. Nah, kalau basis atau bilangan pokoknya sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan, teman-teman bisa coret. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Nah, nilai X sama dengan 3 ini disubstitusikan atau dimasukkan ke sini. 7 pangkat 3, kita ganti X-nya dengan angka 3. Maka 7 pangkat 3 sama dengan 343. Nah, begitu juga yang B. 2 pangkat X sama dengan 64. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Ya. 2 dikali 2 dikali 2 sampai 6 kali sama dengan 64. Maka basisnya sudah sama, teman-teman bisa coret sehingga diperoleh X sama dengan 6. Yang C. 10 pangkat X sama dengan 10.000. 10 pangkat 4. Oke, karena nolnya 4, maka basisnya sudah sama, diperoleh X sama dengan 4. Yang D, yang terakhir, 5 pangkat X sama dengan 625. Berarti sama dengan 5 pangkat 4. 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5. Basisnya sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan, maka diperoleh X sama dengan 4. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share videonya dan tunggu untuk 1.2 uji kompetensi 1.2.